Kita lanjutkan sesi kita pada pertemuan kali ini. Setelah tadi fasilitator pertama telah menjelaskan mengidentifikasi jenis-jenis bantuan apa saja yang ibu-ibu terima, maka kali ini kita lanjutkan tentang makanan yang sehat, makanan yang dibutuhkan, makanan yang diharuskan dalam upaya pemenuhan gizi dari keluarga kita, tentunya dalam konteks untuk menghindari terjadinya stunting dalam keluarga inti kita. Tadi di awal sudah dipetakan Bu ya, salah satu bantuan yang berkaitan langsung dengan makanan kita. Antara bantuan-bantuan yang Ibu terima, kalau PKH ada makanannya Bu? Ya. Kemudian kalau Kartu Indonesia Sehat terkait dengan makanan secara langsung tidak, berarti bantuan yang relevan dan terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan dan makanan sehat kita adalah bantuan apa Bu? Sembako ya, atau yang dulu namanya BPNT. Nah, di sembako dalam peraturan terbarunya ada 4 hal yang harus dipenuhi oleh agen penyalur, 4 jenis makanan yang harus dipenuhi oleh agen penyalur agar bantuan itu bisa bermanfaat bagi kesehatan dan bisa membantu pemerintah dalam menanggulangi dampak dari stunting kesehatan. Apa aja itu yang harus dipenuhi di bantuan sembako? Pertama, karbohidrat. Yang kedua, protein. Nanti protein ada hewani, ada protein nabati. Kemudian apalagi? Vitamin, ya betul, dan mineral. Oke, keempat unsur ini. Baik, untuk memudahkan kita mengingatnya, kita buat jadi tepung sehat. Ikut Bu ya, saya contohkan dulu. Tepung gizi sehat: karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Oke, salam sehat. Sehat yes, stunting no. Bisa Bu? Ya, jadi Ibu bisa memudahkan kita bahwa yang dibutuhkan dalam gizi, pemenuhan gizi keluarga minimal harus mencukupi hal tersebut. Tadi pertama, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Ya, minimnya setidaknya keempat hal ini sudah terpenuhi dalam bantuan sembako yang Bapak Ibu terima setiap bulannya. Walaupun kita yakini, kita harapkan agar ibu-ibu bisa mampu menambah, tidak hanya berharap dari bantuan sembako yang hanya 1 bulan sekali tersebut. Tapi nanti akan sama-sama kita petakan kira-kira apa saja yang masuk dalam kategori karbohidrat, apa saja makanan yang memiliki protein yang baik hewani maupun nabati, kemudian apa juga vitamin-vitamin yang dibutuhkan serta mineral yang dibutuhkan, sehingga dalam ibu-ibu memenuhi kebutuhan keluarga, menambah apa yang sudah dibantukan oleh bantuan Kementerian Sosial, ibu-ibu bisa memprioritaskan untuk membeli makanan, untuk membeli buah-buahan, untuk membeli lauk pauk yang memang relevan dan dapat yang kebutuhan nutrisi dari keluarga. Ibu-ibu tadi kita sebut karbohidrat bagi tubuh dapat menambah sumber tenaga, kemudian dapat meningkatkan fungsi fisik dalam bekerja dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Itu salah satu kandungan gizi manfaat dari makanan yang kita memiliki kandungan karbohidrat. Kemudian protein memiliki manfaat sebagai zat pembangun sel, memperbaiki sel-sel yang rusak. Kalau vitamin dan mineral membantu proses kerja tubuh, kemudian mencegah berbagai penyakit. Artinya keempat hal ini, keempat item ini saling mengisi satu sama lain sehingga menjadikan tubuh kita yang sehat, sehingga menghasilkan tubuh yang kuat untuk kemudian berhasil membuat tumbuh kembang kita, khususnya anak-anak, berjalan dengan baik sehingga dapat terhindar dari potensi stunting, dapat terhindar dari risiko stunting. Tentunya dengan tidak melupakan hal-hal lain
seperti yang sebelumnya sudah kita bahas pada modul 5, salah satunya stimulasi. Setiap anak dalam tahapannya perlu diberikan stimulasi untuk merangsang neuron, untuk merangsang pertumbuhan jaringan sel saraf yang ada di otak. Baik, kita kembali ke makanan, ibu-ibu. Sekarang saya ingin agar ibu-ibu membagi kelompok. Mungkin berdasarkan tempat duduk saja ya, Bu. Yang di ujung kelompok 1, yang di kanan saya kelompok 2, dan yang di kiri saya kelompok 3. Nah, sekarang yang pertama kelompok 1 masuk, kita sebut kelompok makanan pokok. Kemudian kelompok yang di kanan saya kelompok lauk pauk, dan yang di sebelah kiri saya kelompok sayur dan buah-buahan. Berarti kalau yang kelompok 1 makanan pokok, apa tadi kita sebut, Bu? Ya, karbohidrat. Yang di kanan saya lauk pauk, berarti kelompok protein, betul. Dan yang di kiri saya kelompok sayur dan buah-buahan, maka juga kelompok vitamin dan mineral. Nah, sekarang tugas ibu-ibu silahkan didiskusikan, nanti sama-sama kita bahas kira-kira sesuai kelompok ibu masing-masing sumber yang dapat digunakan untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan anak. Silahkan, Bu, ya, didiskusikan, dibuat dulu. Kalau yang bahan pokok di sekitar sini ada apa aja, yang lauk pauk di sekitar sini ada apa saja lauk pauk yang baik untuk yang banyak di sekitar lingkungan kita ini, kemudian baik untuk mendukung tumbuh kembangnya. Silahkan dulu, Bu, ya, didiskusikan, nanti sama-sama kita bahas. Sudah, Ibu? Oke, baik. Di kelompok makanan pokok, apa, Bu, yang tersedia di sini? Ya, cuman beras, Bu, ya, padi. Kalau yang kelompok 2, kelompok protein atau lauk pauk, apa, Bu, potensi yang ada di sekitar kita ini? Ayam, betul, Bu. Kambing, sapi, dan lain-lain. Kalau yang kelompok 3, Bu, sayur dan buah-buahan, sayur-sayuran yang bisa kita dapatkan di wilayah hidup kita. Pasti keempat isi piringku yang baik tadi bisa dengan mudah dan murah kita dapatkan di sekitar kita. Dengan demikian, mari sama-sama kita jaga komitmen diri untuk selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kira itu, Bu, pertemuan kita hari ini. Kumpulkan 10 pesan gizi seimbang dalam pertemuan kita hari ini. 10 pesan menu gizi seimbang itu, yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Seimbang berikutnya, banyak makan buah dan sayur. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kemudian yang kelima, batasi konsumsi pangan yang manis-manis. Kemudian batasi konsumsi pangan yang asin dan berlemak. 6. Biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Kedelapan, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan yang ideal. 9. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Terakhir, cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir, karena berbagai macam nutrisi, gizi, protein, dan karbohidrat yang baik tersebut jika kita konsumsi dalam keadaan tangan kotor yang berkuman, ini sama saja sia-sia. Jadi dalam rangka menunjang, mendukung tumbuh kembangnya anak, pertama penuhi gizinya, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral, berikan rangsangan yang baik, kemudian selalu jaga kebersihan. Saya kira itu, Bu, mari sama-sama kita berkomitmen untuk mempraktekkannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.